Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, ya, Ibu Afi, selaku dosen pengampu mata kuliah Teknik Pengemasan. Di sini saya akan membuat video untuk mempresentasikan hasil praktek pada mata kuliah Teknik Pengemasan pada materi pendugaan umur simpan dengan pemodelan matematika Accelerated Self-Life Testing atau ASLT. Ah, Sebelumnya, perkenalkan nama saya Albedo Bransah. Taruna Madya Prodi TPH Angkatan 56. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil tugas praktik praduga umur simpan kerupuk kulit ikan patin pada suhu ruang, yakni 27 derajat Celcius, pada suhu 40 derajat Celcius, dan juga pada suhu 60 derajat Celcius. Dalam praktik ini, alat dan bahan yang digunakan antara lain kita menggunakan oven, desikator, gegep atau penjepit, cawan porselin, uh, timbangan. Kemudian untuk bahannya, kami menggunakan kerupuk kulit ikan sebagai sampel yang diuji. Untuk alur praktikum pada praduga umur simpan ini, pertama kami menyiapkan sampelnya untuk dikemas, yakni setiap kemasan seberat 50 gram. Jadi kami menimbang 50 gram, kemudian dimasukkan ke dalam kemasan dan disiler. Selanjutnya kami simpan uh, pada 3 suhu yang berbeda. Ada kelompok yang menyimpan di suhu ruang, kelompok menyimpan di suhu 40 derajat, dan kelompok yang menyimpan di suhu 60 derajat Celcius. Kemudian, langkah selanjutnya adalah dilakukannya pengujian secara berkala, secara rutin, setiap 7 hari sekali, yakni pada hari ke-0, hari ke-7, hari ke-14, hari ke-21, dan hari ke-28, uh, dalam pengujian kadar air dan juga uji organoleptik. Selanjutnya, hasil uji tersebut kami catat sebagai data dan hasil dari praktikum praduga umur simpan ini. Kemudian dari data yang telah diperoleh, kami membuat tabel dan grafik menggunakan Excel uh, untuk kemudian kami hitung masa umur simpan dari sampel, yakni kerupuk kulit ikan patin. Kemudian untuk prosedur uji kadar air sendiri, pertama kami menimbang berat cawannya, kemudian kami timbang sampelnya, kerupuknya seberat 2 gram. Setelah itu kami masukkan ke dalam oven yang bersuhu 105 derajat selama 5 jam. Kemudian kami keluarkan dan kami dinginkan di desikator kurang lebih sekitar 30 menit. Setelah itu kami timbang untuk mengetahui hasil akhir dari uh, berat berat sampel dan juga berat cawannya untuk kemudian dihitung dan diketahui konsentrasi persentase kadar airnya. Kemudian untuk prosedur uji organoleptik, pertama siapkan sampel dan juga kertas nilai uji organoleptik kerupuk kulit ikan, kemudian melakukan pengamatan uji organoleptik sesuai dengan kertas uji yang ada, kemudian dilakukan penilaian dari setiap pengamatan berdasarkan kondisi sampel, yakni kerupuk kulit ikan patin, dan catat serta hitung nilai organoleptiknya. Berikut hasil pengujian yang kami lakukan selama 5 kali pengujian di hari ke-0, hari ke-7, hari ke-14, hari ke-21, dan hari ke-28. Kami mendapatkan hasil ada 3 tabel, yakni suhu ruang, kemudian suhu 40 derajat yang bagian atas, dan suhu 60 derajat yang bagian bawah. Dari hasil pengujian ini kami olah ke dalam Excel, yakni kadar air dan organoleptik merupakan kualitasnya atau mutunya sebagai nilai Q ataupun nilai A pada rumus di Excel. Serta hari atau waktu itu menjadi nilai nilai X pada Excel nantinya. Ini merupakan grafik kadar air berdasarkan data yang telah dihasilkan sebelumnya, di mana kami membuat ordo 0 dan ordo 1. Kemudian
dari ordo 0 dan ordo 1 itu kami menentukan R mana yang paling besar, yang paling mendekati angka 1. Di sini kami di sini saya menentukan R yang paling besar adalah R dari ordo 1 sehingga data yang kami gunakan selanjutnya untuk metode untuk grafik Arrhenius adalah menggunakan data di ordo 1. Bisa dilihat dari R2-nya di ordo 0,97, di ordo 1-nya 0,97 sama setara, hanya beda sedikit. Kemudian R R selanjutnya 0,5 dan di ordo 1 0,7, lebih besar ordo 1, dan R selanjutnya 0,6 dengan 0,7 lebih besar di ordo 1. Ini merupakan data dari grafik ordo sebelumnya, di mana diketahui slope atau kemiringan nilai K, lalu intercept dan korelasi. Selanjutnya, apabila dilanjutkan ke metode Arrhenius, kita menggunakan 1/T dan juga ln K, ln dari slope atau kemiringan tersebut. Namun karena kadar air yang kami peroleh dari hasil pengujian itu semakin hari semakin menurun, maka tidak sejalan dengan SNI yang ada, di mana kadar air awal kami adalah 3%. Kemudian pada SNI itu dikatakan 11% kadar air pada kerupuk itu sebagai batas penolakan. Sedangkan data kami itu mencapai ke arah hampir 0. Maka tidak dilanjutkan ke Arrhenius. Lanjut ke pengujian organoleptik. Ini merupakan grafik ordo 0 dan ordo 1 dari uji organoleptik. Sama seperti tadi kami membuat grafik lalu menentukan R yang paling besar untuk menentukan ordo mana yang kami gunakan. Di sini yang digunakan adalah ordo 1 karena nilai R-nya lebih besar. Di sini juga terlihat persamaan, yakni Y 0,078 sebagai kemiringannya, nilai K-nya, lalu 2,1927 sebagai interceptnya, dan juga nilai R. Selanjutnya, ya sama seperti tadi, ini merupakan data dari grafik sebelumnya, grafik ordo di uji organoleptik, ordo 0 dan ordo 1, diperoleh nilai slope atau K, intercept, dan juga korelasi. Sebagaimana persamaan yang sebelumnya ada pada grafik. Kemudian dari suhu yang kita gunakan, yakni 27 derajat Celcius untuk suhu ruang, 40 derajat Celcius, dan 60 derajat Celcius, karena minimal 3 suhu yang berbeda untuk pengujian, kita ubah ke suhu Kelvin, dengan cara ditambah 273 derajat, sehingga diperoleh data 300, 313, dan 333 derajat Kelvin. Kemudian kita membutuhkan data 1/T dan juga ln K. Untuk slope K ini kita peroleh dari tabel yang diperoleh sebelumnya di grafik ordo 1. Slope atau nilai K dari ordo 1. 1/T dan ln K inilah yang akan kita gunakan di sumbu X dan sumbu Y pada Arrhenius. Selanjutnya ini merupakan grafik plot Arrhenius dengan menggunakan 1/T pada sumbu Y-nya dan juga nilai ln K pada sumbu X-nya. Sama seperti tadi, kita memperoleh persamaan, yakni Y dengan nilai K-nya -1110,3 X min 1,1069. Kemudian dari grafik ini
kita memperoleh persamaan. Persamaan ini yang akan digunakan pada rumus T untuk mengukur waktu dugaan masa simpan. Di tabel bawahnya, di tabel bawah ini pada PPT tampak suhu pada Kelvin, kemudian ini adalah K atau nilai slope-nya, kemiringannya. Lalu ada A0, A0 adalah mutu organoleptik pada awal pengujian pada hari ke-0, kemudian AT sebagai batas penolakan organoleptik, yakni nilainya 7. Kemudian kita buat ke ln A0 dan juga ln AT menggunakan rumus. Selanjutnya kita sudah ketahui 1/T-nya di tabel sebelumnya, dan ini untuk mempermudah mencari nilai eksponen yang akan digunakan pada rumus dugaan masa simpan. Ini saya buat tabel sendiri agar lebih mudah untuk memasukkan rumus di Excel-nya. Ini merupakan persamaan yang kita peroleh di grafik plot Arrhenius. Dibalik untuk interceptnya ada di depan dan juga nilai K serta X-nya ada di belakang. Dan untuk nilai X-nya diganti dengan 1/T. Jadi min 1,1069 dikurang dengan 1110,3 dikali dengan 1/T. Selanjutnya, setelah diperoleh hasilnya, kita eksponenkan menggunakan rumus formula di Excel, diperoleh nilai eksponen. Untuk dugaan masa simpan, sebagaimana yang kita tuju pada praktikum ini, yakni kita menggunakan rumus ln AT dikurang dengan ln A0 dibagi dengan nilai eksponen. Diperolehlah angka sebagaimana pada tabel tersebut. Dari tabel tersebut ditarik kesimpulan atau pembulatan pada suhu 27 derajat atau 300 derajat Kelvin, itu dugaan masa simpannya selama 30 hari. Kemudian pada suhu 40 derajat, dugaan masa simpannya selama 26 hari. Dan pada suhu 60 derajat, dugaan masa simpannya pada selama 21 hari. Next, terakhir adalah kesimpulan dari praktikum yang telah saya dan kelompok kami lakukan. Sebagaimana sudah dipaparkan berdasarkan tabel sebelumnya dan grafik sebelumnya, berdasarkan uji organoleptik diprediksi bahwa umur simpan kerupuk kulit ikan pada suhu ruang adalah selama 30 hari, sedangkan pada suhu 40 derajat Celcius berumur 26 hari dan pada 60 derajat Celcius mampu berumur hingga 21 hari. Lain halnya pada uji kadar air, diperoleh data kadar air yang selalu menurun konsentrasinya. Persentase kadar airnya menurun, tetapi pada SNI terdapat keterangan bahwa kadar air bertambah hingga mencapai batas penolakan, yakni dengan ciri-ciri melempem atau tidak renyah lagi. Sehingganya untuk uji kadar air tidak dilanjutkan ke Arrhenius. Demikian pemaparan dan presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.